Itu kata Rasulullah SAW, seorang musolli, orang yang melaksanakan sholat itu nilainya beda-beda. Nilainya beda-beda. Ya, ada yang nilainya 10, tapi minimal Pak, kebagian 10 derajat mah kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendiri, wallahu a'lam tuh 1 juga kalau benar Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin, shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia berencana, Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita semua bisa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menetapkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembahasan kita masih arkanus sholah, tapi kalau nggak salah mah udah sampai salam ya, udah sampai salam, berarti tamat ya, tamat arkanus sholah, mengenai rukun-rukun sholat. Ada sedikit tambahan daripada rukun-rukun sholat tersebut. Kenapa duduk tasyahud itu dijadikan rukun sholat? Duduk tasyahud akhir, bukan awal Pak, tapi tasyahud akhir. Mau istilahnya mau tasyahud, mau istilahnya mau tahiyat, nggak jadi masalah Pak. Disebut tasyahud karena di dalamnya ada syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Disebut tahiyat karena di dalamnya ada bacaan at-tahiyyat. Mau tasyahud istilahnya mau tahiyat, nggak jadi masalah. Kenapa tasyahud akhir dijadikan atau termasuk rukun daripada sholat? Karena dalam duduk tersebut mencakup 3 rukun Pak. Kan di dalam rukun tersebut mencakup 3 rukun. Pertama duduknya itu, terus yang kedua bacaan tasyahudnya, dan yang ketiga adalah bacaan salam. Ini mencakup 3 Pak. Makanya kalau duduk tasyahud awal tidak termasuk rukun sholat. Itu sepakat 4 madhab bahwa duduk tasyahud awal itu tidak termasuk rukun sholat. Tetapi yang termasuk rukun sholat adalah duduk tasyahud akhir. Salah satu alasannya karena dalam duduk tersebut mencakup 3 rukun, yaitu bacaan tasyahudnya, terus juga duduknya, yang ketiga adalah mengucapkan salam. Tasyahudnya masih ingat Pak? Kalau madhab Hanafi sampai mana? Kalau madhab Hanafi sampai mana Pak? Masih ingat Pak? Saya tahulah Bapak pura-pura nggak tahu. Tasyahud kalau madhab Hanafi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi sampai sana Pak madhab Hanafi. Kalau madhab Syafi'i memakai salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Madhab Maliki sama pakai salawat, tapi bedanya tidak memakai sayyidina. Kalau madhab Syafi'i Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kalau madhab Maliki Allahumma sholli ala Muhammadin. Tergantung Bapak muslim-muslimat mau pakai sayyidina mau tidak jadi masalah ya. Nah,
Hanya pendapatnya kalau madhab Syafi'i memakai kalimah sayyidina, tapi kalau madhab Maliki tidak memakai sayyidina. Ada yang sampai mengatakan sampai memakai kalimah sholawat tapi sampai keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya, salah satunya pendapat daripada madhab Hambali. Ya. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, itu sebagai gambaran daripada bacaan tasyahud. Ya. Ada istilah kaidah fikih katakan itmamul wajib bis sunnah, menyempurnakan yang wajib dengan hal yang sifatnya sunnah. Jadi yang wajib itu bisa disempurnakan dengan melaksanakan yang sifatnya sunnah, yang hukumnya sunnah. Sunnah itu bisa istilah, kalau madhab Hanafi apa istilahnya Pak? Kalau sunnah itu kan istilah madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanafi apa istilahnya? Masnunah. Ya, masnunah. Istilah madhab Maliki namanya apa? Mustahab, bukan Mustafa. Mustahab. Ya, ada masnunah, ada mustahab, ada apa lagi Pak? Sunnah, itu tadi kan udah. Sunnah itu sunat, sunnatun itu sunnah. Ya, dalam bacaannya. Tapi dalam pengertian agak beda Pak. Sunat dengan sunnah beda. Ya, kalau sunat kan melaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah segala perkataan, perbuatan, takrir Rasul itu namanya sunnah. Kalau hukum itu sunat, ya. Boleh masnunah sunat juga, atau mustahab sunat juga, atau mandubah sunat juga, atau tatawu sunat juga, atau secara umumnya ada istilah nafilah, itu juga sunat juga, nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Ya, nafilah itu juga hukumnya sunnah. Ya. Kalau istilah madhab Hanafi dan madhab Hambali, ada istilah sunnah madhab Hanafi sama madhab Hambali, istilah masnunah itu Pak ya. Jadi ada istilah kifayah, ada istilah ain. Kalau madhab Syafi'i ada istilah muakkad, goer, muakkad. Ya Pak ya. Ya, sunat kifayah, sunat ain, sunat muakkad dan goer muakkad. Ada sandarannya itu Pak ya. Tapi ada istilah yang mengatakan itu madhab Maliki itu istilahnya itu bukan sunat ain menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali. Kalau menurut madhab Maliki itu namanya wajib. Ya. Jadi kalau madhab Maliki mah wajib sama rukun teh beda. Kalau wajib mah istilahnya sunat ain kalau menurut pendapat madhab Hanafi dan madhab Hambali. Ya. Tetapi kalau menurut madhab yang lain, wajib itu sama dengan fardu. Fardu itu sama dengan rukun. Ya, kecuali dalam bab haji, rukun dengan wajib beda. Ya Pak ya? Dalam bab haji, rukun itu beda dengan wajib. Kalau rukun dalam bab haji tidak boleh diwakilkan. Rukun. Tapi kalau wajib dalam haji atau umroh itu boleh diwakilkan. Ya, sah diwakilkan. Atau tidak dilaksanakan kena dam. Tapi kalau rukun itu kalau ditinggalkan sudah tidak sah. Makanya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji walaupun dalam keadaan sakit, jasadnya suka dibawa ke Arafah, Pak. Yang penting hadir mau 10-15 menit,
pas waktunya Arafah pada duhur hari tanggal 9 Zulhijjah itu. Nah, setelah itu mah pulang kembali lagi ke rumah sakit. Yang penting ada jasadnya di Arafah gitu, untuk mensahkan. Kan al hajjul Arafah itu Pak, haji itu adalah Arafah. Yang penting mah ada ya Pak, ya suka ada ya gitu. Nah, maka yang wajib tadi disempurnakan dengan yang sifatnya sunnah. Apa penyempurnaannya itu? Ya salah satunya adalah kalau madzhab Syafi'i itu mashul wajhi ba'da sholah, mengusap wajah setelah sholat. Ya. Jadi kalau hanya satu Pak, pendapat madzhab Syafi'i saja yang mengatakan mengusap wajah setelah sholat. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang mengusap wajah, nggak apa-apa, biarin Pak. Asal wajah sendiri, jangan tetangga kita. Kalau tetangga kita ya itu mah pergi pasean, banyak batal banyak. Ya. Kalau madhab yang tiga Pak tidak berpendapat, ya tidak berpendapat. Justru kalau madhab Maliki hukumnya makruh. Ya. Kalau mengusap wajah setelah sholat itu kata madhab Maliki hukumnya makruh. Kalau yang dua madhab Hambali dan madhab Hanafi itu tidak dianjurkan mengusap wajah setelah sholat. Tapi kalau madhab Syafi'i bukan boleh, tapi hukumnya itu sunnah. Jadi kalau ada yang mengusap wajah setelah sholat itu madhab Syafi'i dapat pahala katanya Pak. Karena hukumnya apa? Sunnat, bukan boleh, tapi hukumnya sunnat. Apa dalil madzhab Syafi'i mengatakan seperti itu? Dalilnya sifatnya am. Dalil umum Pak yang dipakai oleh madzhab Syafi'i. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau setelah berdoa ya, sebelum meletakkan tangannya itu an yamsaha wajhahu. Jadi sebelum meletakkan tangannya itu mengusap dulu wajahnya. Jadi setelah berapa? Sebelum ke bawah kante Rasulullah langsung ke wajah dulu. Itu dijadikan dalil am, dalil oleh madhab Syafi'i. Makanya kalau ini sunnahnya Pak, kalau mau mengusap wajah setelah sholat itu tahiyatnya harus ditutup dengan doa. Kan setelah berdoa minimalnya Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron kabiro wala yaghfiru dunuba illa anta, atau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Banyak doa-doanya. Makanya kalau mau mengusap wajah setelah salam itu wajahnya harus ditutup dengan doa. Kalau tidak ditutup dengan doa, itu tidak disunnahkan untuk mengusap wajah. Karena dalil yang dipakai Imam Syafi'i itu umum, ya. Jadi istidlal itu Pak ada dua kan Pak? Ada am, ada khos. Am itu dalil umum Pak. Khos itu apa? Dalil khusus. Seperti orang setelah begini Pak, setelah sholat bersalaman. Pemilik kampung-kampung masuk kan ya Pak, nguliling banyak salaman Pak. Itu dalilnya am. Dalilnya apa? Am, sifatnya umum, bukan dalil khos. Kalau memang secara khos memang tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau secara am itu bisa dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan. Artinya apa? Jangan mengatakan bid'ah, itu aja Pak. Bid'ah itu kalau tidak ada istidlal. Kalau ada istidlalnya itu tidak bid'ah. Ya, jadi bid'ah itu kalau tidak ada istidlal. Tapi kebanyakan sekarang mah yang dikatakan bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul itu bid'ah. Nah, pengertian yang lain selama kalau memang tidak ada istidlalnya itu salah satunya apa? Termasuk bid'ah. Ya, termasuk bid'ah kalau tidak ada istidlal. Kan istidlal kita kan berapa Pak? Ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ya, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini yang dipakai Pak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang 4 ini salah satu memakai daripada Al-Qur'an, Al-Qur'an, hadis, ijma sama qiyas. Kalau ada 4 istidlal diambil dari 4 tersebut, itu tidak termasuk bid'ah. Walaupun Rasulullah tidak mencontohkan. Walaupun Rasul tidak mencontohkan, itu tidak termasuk bid'ah. Kalau tidak ada istidlal dari 4 ini. Ya. Nah, seperti Bapak mengeluarkan zakat pakai apa? Pakai beras. Pernahkah Rasul mengeluarkan zakat pakai beras? Ya, tidak disebut bid'ah. Kenapa? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Qiyas. Ya. Kalau secara logika tidak dicontohkan oleh Rasul, berarti kan mengeluarkan zakat pakai beras juga sudah bid'ah, apalagi pakai uang. Kalau secara itu apa ya? Secara Quran dan hadis. Tapi karena sumber hukum Islam ada ijma sama qiyas. Ya, ada ijma sama qiyas. Makanya yang dinamakan bid'ah itu jika tidak ada istidlalnya. Jika tidak ada istidlalnya. Gitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kembali kaidah tadi, kaidah usul fikih, tamamul wajib bis sunnah. Ya. Ada yang mengatakan itmamul wajib bis sunnah. Sempurnakan hal yang wajib dengan hal yang sifatnya sunnah. Apa sunnah itu? Sudah pada tahu Pak ya? Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Nah ini Pak, kelebihan daripada kelebihan daripada abidin, orang-orang yang ahli ibadah itu dari hal yang sifatnya sunnah Pak. Kelebihannya itu Pak. Kalau yang sifatnya wajib kan sama sebetulnya, ya sama Pak. Tapi ya kalau yang sifatnya sunat itu salah satunya apa? Salah satunya ya kalau istilahnya begini, kalau malas dilakukan, kalau tidak malas, wallahu a'lam. Kalau malas tidak dilakukan, kalau malas tidak dilakukan, tidak diamalkan. Kalau tidak malas diamalkan. Padahal itu salah satunya kesempurnaan Pak, untuk melaksanakan ibadah sholat. Makanya betul kata Rasulullah SAW, seorang musolli, orang yang melaksanakan sholat itu nilainya beda-beda. Nilainya beda-beda. Ya, ada yang nilainya 10, tapi minimal Pak, kebagian 10 derajat mah kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendiri, wallahu alam tuh 1 juga kalau benar Fatihah. Ya, kita kapukur mah aya di kampung nih Pak. Aya pupujian teh Kang Ustad. Eling umat muslimin muslimat. Ayo orang berjamaah salat maghrib. Nanti terus satu kewajiban orang keur di dunia. Terus bakal anu aya 27 derajat teh naon pupujianna? Hah? 27 ganjaran salat sorangan mah eta ge mun bener. Nah, nu sok di bapak-bapak salat di bumi mah bapak solehah. Nah kalau eta jadi ayat kalimat 27 derajat. Satu hadis Pak. Kalau hadis yang lain mengatakan 25 derajat. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi, darajat itu sama dengan marroh. Marroh itu kali. Jadi kalau sholat kita berjamaah maghrib itu sama dengan 27 kali sholat. Ya, 27 kali ya. Kalau kita merasakan isya berjamaah berarti sama dengan 27 kali isya. Berarti kalau seminggu berapa Pak? 27 kali 5 berapa? Kalau berjamaah kan hampir 135 berapa? Nah, 135. Kalau seminggu kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu itu sama dengan kita melaksanakan 135 kali. Ya. Jadi Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i menerjemahkan darajat di sana artinya adalah marroh. Ya. Artinya apa? Marroh. Marroh itu kali. Ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Apa pentafsiran tersebut? Ya ngambil salah satunya penerangan dari
ulama-ulama Arabia yang mengatakan seperti itu Pak, hadis Rasulullah SAW ya, sholat satu kali sholat di mana, di Mekah itu sama dengan 100.000 kali sholat. Itu kan berarti pengertiannya apa? Maroh ya, pengertiannya adalah maroh. Jadi darajah itu maroh sekali ya, subhanallah. Jadi kalau sholat berjamaah minimal insya Allah Pak kebagian 10 derajat wae mah. Walaupun sholatnya bari melamun. Kumaha imam kan tapi tanggung jawab imam nya. Urang mangalamun seorang makmum gitu ya, kebagian Pak 10 derajat wae mah gitu. Itu mah keistimewaan daripada melaksanakan sholat berjamaah. Nah, yang pertama Pak, mabhas syarah ba'da sunanis shalah wa bayani al-muttafaq alaih wal mukhtalif fihi. Yang pertama sunnah shalah itu Pak raf'ul yadaini. Raf' itu mengangkat, yadain itu kedua tangan. Jadi sunatnya Pak mengangkat kedua tangan. Jadi kalau ada yang mengangkat satu tangan tidak sunat. Allahu Akbar. Padahal ada tangannya Pak. Rasul mengatakan apa dalam hadisnya? Itu adalah dalam hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW idza dakhala fi shalah raf'ul yadaihi maddan. Selamanya Rasul kalau melaksanakan sholat itu apa? Mengangkat kedua tangan. Kedua tangan. Kecuali kalau sakit Pak ya. Kalau sakit nggak apa satu tangan. Ya. Nah ini sepakat Pak. Mengangkat kedua tangan itu adalah sepakat daripada 4 madhab. Fayusannu lil musolli an yarfa yadahi inda syuru'ihi inda surufi shalah bitipa. Sepakat 4 madhab itu mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada yang mau sholat tidak mengangkat kedua tangan sah tidak Pak? Sah. Kenapa sah? Karena hukumnya sunnah. Berarti ada kelebihan orang yang mengangkat kedua tangan, ada kelebihannya. Itu mendapatkan apa? Pahala untuk menyempurnakan kekurangannya itu Pak ya. Kita bahas Pak. Yang pertama, menurut madhab Hanafi yusanu lirrajul an yarfa yadahi inda takbiratul ihram ila hadai adzanaihi. Madhab Hanafi mengatakan disunahkan bagi laki-laki mengangkat kedua tangan inda takbiratul ihram ketika takbiratul ihram ila hadai udzunaihi. Artinya apa Pak? Sejajar dengan telinga. Ini Pak. Itu madhab Hanafi itu telinga. Ya. Untuk laki-laki. Wa amal mar'atu bagi perempuan itu fayusannu antarpa yadahi ilal mankibai. Kalau untuk laki-laki kata madhab Hanafi Pak, angkat kedua tangan itu lurus dengan telinga. Tapi kalau untuk perempuan dengan kedua pundak. Ini untuk perempuan menurut madhab Hanafi. Ini perempuan Pak. Ini baru satu pendapat Pak ya. Jadi jangan sampai ada yang mengalami begini, oh perempuan sama jangan. Ini baru satu pendapat. Ini itu madhab Hanafi. Mankiben itu apa Pak? Pundak, kedua pundak. Itu untuk perempuan. Kalau laki-laki udunen. Itu apa? Hadai ila hadai udunaihi. Yaitu sejajar dengan kedua telinga. Laki-laki. Perempuan wayusanu alahu an yarfa yadayhi fiha kama sayti mufassalan fi mabahasihi. Itu madhab Hanafi. Hanya satu Pak, madhab Hanafi mah bas ketika takbiratul ihram saja, kesanahnya tidak ada lagi angkat tangan ya. Mau ruku tidak angkat tangan Pak ya. Jadi madhab Hanafi mah khusus satu aja melaksanakan mengangkat tangan itu apa? Ketika takbiratul ihram. Awas Pak, takbiratul ihram itu takbir yang pertama kita melaksanakan sholat. Kenapa dikatakan ihram? Ihram itu kita habis sadur Pak, itu adalah haram. Haram itu takbiratul ihram itu takbir yang dapat mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal. Maka disebut takbiratul ihram.
Di samping kita ada makanan, sebelum sholat bisa, tapi setelah Allahu Akbar jadi haram bagi kita. Maka disebut takbiratul ihram. Yang kedua ada takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah. Itu apa? Pindah-pindah. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah. Sepakat 4 madhab yang wajib itu takbiratul ihram. Ya, itu. Jadi madhab Hanafi hanya takbiratul ihram saja, raf'ul yadaihi, mengangkat kedua tangan. Ya, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Kesananya itu tidak ngangkat tangan lagi. Ya, nah itu. 2. Asy-Syafi'i qalu al-akmalu fis sunnati huwa raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. 1 Pak, angkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. War ruku ketika mau ruku. Ya Pak, ketika mau ruku. Lihat Pak, Allahu Akbar. Baca Fatihah, surat pendek, apa ya? Terus apa? Mau ruku. Apa? Kata madhab Syafi'i, angkat lagi tangan. Allahu Akbar ruku. Warrafu minhu, dan bangkit dari ruku, bukan bangkit dari kuburan, bangkit dari ruku. Nah, itu ngangkat lagi tangan. Ya, angkat lagi tangan. Itu madhab Syafi'i. Sekali lagi, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, surat pendek, mau ruku angkat tangan, Allahu Akbar, bangkit dari ruku angkat tangan lagi, Sami Allahu liman hamidah. Itu madhab Syafi'i. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika bangkit ketika sudah melaksanakan tasyahud awal. Berarti rakaat keberapa kalau sholat asar? Nah, mau melaksanakan rakaat ketiga, kita ada duduk tasyahud awal Pak ya. Rakaat kedua kita tasyahud awal dulu. Mau melanjutkan ke rakaat ketiga. Ketika kalau dari bawah sudah melaksanakan tasyahud awal, terus bangkit mau berdiri, angkat kedua tangan. Jadi berapa tempat Pak ada Imam Syafi'i? 1 ketika takbiratul ihram. 2 mau ruku. 3 bangkit dari ruku. Yang keempat bangkit ketika setelah tasyahud awal. Itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Kalau madhab Hanafi hanya ketika takbiratul ihram saja. Kesannya tidak sunnah. Hatta tuhadi atrofi asobihi a'ala udhunihi. Pak, atrofi asobi. Jadi kira Pak, atrof teh ujung-ujung jari, asobi teh jari. Ya. Ini Pak, hatta tuhadi atrofi asobihi ala udhunaihi, telinga. Jadi madhab Syafi'i Pak, madhab Syafi'i Pak, batasannya apa? Telinga. Allah. Kalau madhab Hanafi tadi, laki-laki sejajar dengan telinga, kalau perempuan pundak, mankiben. Itu perempuan. Terus juga Pak, wa tuhadi ibhamahu sahmatiya udhunaihi. Ibham tahu Pak ibham? Jempol di bawah telinga. Sejajar dengan telinga Pak. Jempol di sini. Ini Pak. Kalau madhab Syafi'i ini Pak, jempolnya yang di telinga. Allah. Ya. Terus lirijal wal mar'ah amma aslu sunnah fatahassola bi ba'di dzalika. Mau laki-laki atau perempuan seperti itu. Jadi madhab Syafi'i mah mau laki-laki perempuan ukurannya apa? 2 telinga. Allahu Akbar. Perempuan sama, Allahu Akbar. Tidak dibedakan kata madhab Syafi'i. Tapi mengangkatnya di 4 tempat. Takbiratul ihram, ketika mau
ruku, bangkit dari ruku, dan setelah tasyahud awal itu disunahkan angkat kedua tangan. Nah, tuh. Al-Malikiyah, madhab Maliki qalu raf'ul yadaini hadwal mankibain inda takbirat ihram mangdubun. Mah, Pak. Madhab Maliki mah, Pak, ini angkat kedua tangannya lurus dengan apa? Mankibain. Dua pundak. Itu madhab Maliki. Wa pima i'ada dalika makruhun. Kata madhab Maliki, kalau selain mankibain hukumnya makruh. Ya. Ya Pak ya. Tapi kalau menurut madhab Hanafi mah laki-laki udunen, kalau perempuan mankibain. Kalau madhab Syafi'i dua-duanya sama udunen. Tapi kalau madhab Maliki harus mankibain. Selain itu hukumnya makruh. Jadi madhab Maliki mah kegeh tidak boleh telinga. Jadi kalau ada yang begini, madhab Maliki sama madhab madhab Maliki aja mungkin Pak. Karena kalau madhab Hanafi kan perempuan. Ya, perempuan. Ya, nah itu seperti itu. Terus madhab Maliki wa kaifiyatur raf'i antakuna yadahu mabsutataini, tangannya dilebarkan. Mabsutatan. Mbak, madhab Maliki sampai dilebarkan. Allah. Ya, madhab Maliki. Jadi kalau ada yang melebarkan begitu Pak. Allah. Itu madhab Maliki. Wa duhuruhuma lisama wa butunuha lil ardi. Sing Pak. Ieu nate kana ieuna ka langit cenah Pak. Sedegen patuanganana ke bumi. Jadi kieu. Aya apa nya madhab Maliki. Jadi kalau ada yang angkat tangannya itu. Ini Pak. Ini duhur itu apa? Punggungnya tangan menghadap langit. Sedangkan buah butun teh beteng, orang Sunda bilang Pak. Butun itu apa ya? Ini menghadap ke bumi. Jadi ada Pak. Ya ulah digenggeureuskeun Pak nya. Kalau ada yang begitu Pak, Allah, ulah ditepak Pak, awas. Allah. Madhab Maliki Pak, awas. Kalau sudah tahu mah jangan ditepak Pak nya. Ya. Kalau begini, tetangga kita begini Pak, cek bapak teh, oh Maliki ya. Ini harus tahu banyak gitu kepada Maliki. Jadi ke bawah gitu. Nah, alal qaulil asyhuri indahum, itu kaul yang paling masyhur. Di madhab Maliki begitu Pak. Dengan mankibain, tapi begini ke bawah. Ya. Berkebalikan mukhalabahnya daripada doa, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kiblatnya doa itu adalah langit. Kiblatnya doa adalah langit. Jadi kalau berdoa ininya langsung ke langit. Jadi ini ke langit. Ya. Kata Imam Ghazali, kiblatnya doa adalah langit. Jadi kieu doa. Isi ieu teh ka langit. Ya. Tapi suka ada yang begini banyak. Nya kumaraosna ya pala. Ya, cari aman aja pala. Bagi ibadah kieu itu sunnah seperti itu, Pak. Ya. Nah, kumaha gimana? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Madhab Hambali. Qalu yusannu lirajul wal mar'ah raf'ul yadi ila hadil mankibain inda takbir ihram. Punten. Mazhab Hambali mankibain. Laki-laki perempuan mankibain. Kalau tadi telinga apa dari siapa? Telinga? Mazhab Syafi'i baik laki-laki atau perempuan, mazhab Syafi'i mah telinga. Kalau mazhab Hambali, Pak, laki-laki perempuan adalah mankibain, pundak.
Ingda takbiratul ihram, ketika mau takbiratul ihram, waruku dan mau ruku, warrafu minhu dan bangkit dari ruku. 3 Pak. Kalau madzhab Syafi'i berapa? 4 tambah tasyahud awal. Tapi kalau madzhab Hambali cukup 3. Ya, takbiratul ihram, terus ketika mau ruku, terus bangkit dari ruku. Ketika tasyahud, setelah tasyahud itu tidak disunahkan mengangkat kedua tangan lagi menurut madhab Hambali. Ya. Nah, jadi itu Pak, yang dari baik laki-laki atau perempuan, mankiben 2 pundak, berarti itu madhab Hambali. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan hanya untuk telinga saja, sama Pak ya. Mau laki-laki mau perempuan telinga, ya. Itu madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki mankiben. Tapi apa bedanya? Duhurnya Pak menghadap ke langit. Sedangkan perutnya ini, kapnya itu menghadap ke bumi. Allah. Madhab Maliki. Kalau madhab Hanafi, laki-laki udunen, kalau perempuan mankiben. Hanya 1 kali. Hanya satu kali. Dalam satu riwayat mengatakan termasuk madhab Maliki itu sama dengan madhab Hanafi, cukup takbiratul ihram saja. Ya, cukup takbiratul ihram saja. Jadi kali itu nama terkedah. Di madhab Maliki mah kadang-kadang agak berbeda dengan yang lain. Termasuk madhab Maliki itu boleh tidak sunnahnya tidak menyedekapkan tangan. Allahu Akbar, langsung kan ya. Ngamai, mengamai, bilih, ada yang ada yang sholatnya Allah langsung ngamai dia tahu Bapak, ini siapa Pak? Maliki. Ada sama Syafi'i, jadi begini. Nah, saya Hambali ya begini, wallahu a'lam. Yang penting 6 itu boleh Pak. Ini dada, antara dada dan pusat, pas pusat, di bawah pusat, samping dan ngamai. Itu 6 hadis ya, dipakai oleh 6 mazhab. Tapi yang paling utama menurut mazhab Maliki itu ngamai gitu Pak. Ya. Itu kebanyakan orang Madinah Pak. Orang Madinah. Karena orang-orang Madinah itu Pak, itu mah mutlak Pak yang dipegang mazhab Maliki. Karena satu-satunya imam lahir di Madinah, meninggal di Madinah, tidak keluar madhab Maliki. Hebatnya madhab Maliki dalam kisahnya Pak, belum pernah naik unta. Kenapa? Ya wahai guru, kenapa engkau tidak naik unta? Takdim kepada Rasulullah, alim ngaluhuran Rasul Pak. Kan ada kuburannya di sana. Ya, kan di Madinah ada kuburan Rasulullah SAW. Jadi madhab Maliki tidak mau istilahnya Pak, melebihi daripada Rasul. Saking takdimnya kepada Rasul. Hebat Pak, tuh seumur hidupnya belum pernah naik unta dengan alasan takdim kepada Rasul. Nah, di sana ada kuburan Rasul, masa kita di atas satu sopan. Ya, maklum ya, Paknya imam maaf dah, imam ngajar Paknya. Nah, jadi seperti itu Paknya di takdim. Nah, madhab Maliki Pak. Jadi kebanyakan madhab Maliki itu ya yang dipakainya itu adalah Pak Al-Quran, hadis sama ijma. Quran, hadis sama ijma. Kalau kias kadang-kadang tidak dipakai oleh madhab Maliki. Kias itu kebanyakan dipakai oleh madhab Syafi'i, madhab Hanafi itu dipakai kias Pak. Ya, ahli ro'yu madhab Hanafi. Ya, kita khutbah Jumat madhab Hanafi boleh pakai bahasa yang dimengerti. Dan madhab Syafi'i wajib pakai bahasa Arab Pak. Jadi kalau sholat Jumat khotib tidak pakai bahasa Arab, hukumnya makruh kata madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i apa? Madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Hanafi hukumnya adalah boleh. Tergantung apa? Bahasa yang dimengerti di kampung itu. Ya. Kita menikah pakai bahasa apa? Bapak dulu menikah ijab kabul pakai bahasa apa? Indonesia. Hanafi ya Pak?
Itu teh madhab Hanafi gitu. Dan menurut madhab Syafi'i mah wajib pakai bahasa Arab. Ya, maka jangan terlalu fanatik terhadap pemahaman satu pemahaman. Nikah oge bapak ku madhab Hanafi. Ya. Nah, jadi kan seperti itu Pak ya. Allahu a'lam. Nah, itu. Terus juga banyak yang lainnya Pak. Di satu sisi kita memakai madhab ini, satu sisi kita memakai madhab ini. Ya, kebanyakan. Kalau ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, tawaf, sa'i, kebanyakan yang dipakai madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi mengatakan bersentuhan kulit itu tidak batal, ya, laki-laki dan perempuan tidak batal. Yang batal itu menurut madhab Hanafi aula mastumunisa, artinya bersetubuh. Artinya bersetubuh, bukan bersentuhan kulit seperti itu. Jadi ketika melaksanakan tawaf itu hukumnya boleh. Suami dan istri ketika melaksanakan tawaf boleh bergandengan tangan. Tapi kalau datang ke Indonesia tetap batal menurut madhab Syafi'i. Ya, kalau menurut madhab Syafi'i suami istri batal Pak. Apa alasannya? Kan tos kawin sana. Emang tos kawin disebut suami istri kan? Alasannya apa Pak? Kenapa suami istri bersentuhan kulit batal wudunya? Alasan madhab Syafi'i satu Pak, karena muhrimnya sementara. Muhrimnya sementara. Kalau muhrimnya selamanya tidak batal. Adik, kakak sudah dewasa, bersentuhan kulit, adik laki-laki perempuan bersentuhan kulit tidak batal selamanya. Kenapa? Karena muhrimnya selamanya tidak bisa. Ya, makanya kalau menurut madhab Syafi'i Pak, jika batal wudu halal nikah. Ya, harus coba. Jika batal wudu halal nikah. Jika bersentuhan kulit tidak batal berarti haram nikah. Ya. Ya Pak ya. Jika bersentuhan kulit batal berarti apa? Halal nikah. Tapi kalau tidak batal haram nikah. Adik kakak kan sudah laki-laki perempuan haram. Ya. Menantu dan mertua batal tuh Pak? Hah? Berarti haram. Batal berarti halal atau nikah? Kan garis bawahi Pak. Jika batal wudu halal nikah. Jika tidak batal wudu haram nikah. Menantu jeung mertua. Lamun bapak mengatakan batal berarti halal nikah. Tega we Pak tuh. Ya. Mertua ka minantu kawin itu. Anakna kumaha nasibna gitu. Jadi hukumnya apa? Haram. Mertua ke menantu itu hukumnya haram. Makanya mertua laki-laki dengan menantu perempuan itu bersentuhan kulit tidak batal. Kenapa? Karena haram menikah. Besan dengan besan batal tidak Pak? Besan laki-laki dengan besan perempuan batal tidak wudunya? Besan laki-laki dengan besan perempuan kalau batal berarti halal nikah. Ini tega ya tuh Pak anak karunya anak urang atuh Pak. Dengan alasan kebayang ke sejodoh. Besan sama besan laki-laki, besan perempuan tidak batal. Tidak batal. Kecuali kalau anaknya sudah bercerai atau apa semua. Maka kalau lamun bogoh tungguan heula gitu. Ya wallahu alam. Jadi itu Pak. Itu makanya dalam yang hukumnya pembatalan dengan hukumnya yang sifatnya pembatalan dengan yang sifatnya wajib itu tidak boleh dicampur aduk gitu. Ya. Yang sifatnya wajib dengan sifatnya pembatalan itu tidak boleh dicampur aduk. Ya. Jadi kalau begini, wudu suami istri itu batal. Ya. Ya, itu salah satunya apa Pak? Ambil pendapat madhab Syafi'i. Berarti madhab Syafi'i kan sholat subuh pakai
kunut. Jadi kalau sholat subuh pakai kunut, berarti suami istri bersentuhan kulit hukumnya harus batal, Pak. Harus batal. Ya, ulah naon tuh batal. Alasan naon? Hoream wudu deui. Hoream deui mah beda gitu. Secara hukum punya hoream gitu. Ya. Tapi kalau sholat subuh tidak pakai kunut, boleh. Suami dan istri tidak batal. Kenapa? Madzhab Maliki, madzhab Hanafi, sholat subuh tidak pakai kunut. Itu, Pak ya. Nah, jadi ngajalur gitu Pak dina hal pembatalan dengan hal sifatnya wajib. Jangan sampai tojaiyah. Harus gitu. Kalau tidak tahu ini pendapat siapa, nah, kita taklid gitu. Bismillah, saya taklid kepada madhab yang mengatakan ini. Tidak disebutkan nama juga nggak jadi masalah. Ya, kepada yang berpendapat ini. Seperti itu. Ya. Kesimpulannya, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Sepakat 4 madhab. Walaupun istilahnya beda. Ada masnunah, ada mustahab, ada mandubah, ada tatawu, ada juga yang namakan dengan nafilah. Itu sama hukumnya pengertiannya. Madhab Hanafi, laki-laki udunen, angkat tangan lurus dengan kedua telinga. Allah. Perempuan mankiben. Ya. Kalau madhab Syafi'i, laki-laki, perempuan udunen. Kalau madhab Hambali, laki-laki, perempuan mankiben. Ya. Kalau madhab Maliki, mankiben saja. Nah, tapi apa? Ininya ke atas, ini ke bawah. Madhab Maliki. Allah. Mankiben, lurus. Allah. Jadi kalau di bawah tidak ada Pak pendapatnya. Di Hanafi gitu. Oh, ada pendapatnya Pak. Itu madhab sendiri Bu ya. Minimal mankiben. Ya. Ada manfaatnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi wa zikal wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.